Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang sintaks dan selektor pada CSS. Setelah sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sintaks CSS, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penamaan di dalam sintaks CSS itu sendiri. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan dua file, diantaranya index.html dan style.css. Dan di sini saya sudah menghubungkannya ke file CSS-nya, yaitu style.css. Oke, di sini kita juga punya H1 Hello World dan sebuah paragraf. Oke, langsung saja. Misal di sini saya akan kasih si H1-nya warna seperti biasa ya. Color. Misal di sini warnanya adalah merah. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian yang atas ini H1, ini merupakan selektor penamaannya. Dan selektor itu juga ada jenisnya lagi, yaitu selector elements, selector class, dan selector ID. Nanti kita akan melihat ya di bagian dalam kurung kurawal, yang bagian kiri kita sebut namanya adalah property, dan di bagian kanannya adalah yang warna ini red, yaitu value, nilainya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kita save dan kita coba lihat, warnanya berubah jadi merah. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan selektor yang lain. Oke, yang pertama adalah selektor class. Nah, kelas sendiri itu dideklarasikan dengan cara titik ya. Penulisannya yaitu titik, lalu nama kelasnya apa. Misal di sini adalah title. Nah, ini adalah sebuah selektor kelas. Nah, sekarang title ini dia yang mana sih? Kalau kita lihat di HTML-nya, kita belum mendeklarasikannya. Oke, jadi misal di sini kita di H1 ini kita pasang kelas yang kita beri nama adalah title gitu. Nama kelas dan nama ID itu nanti bisa bebas ya. Kita save. Nah, lalu di sini H1-nya kita hapus saja. Kita kasih warna lagi, misal warna biru. Seperti ini. Kita save lalu reload. Nah, di sini di title-nya dia sudah berubah jadi warna biru. Oke, seperti itu. Jadi dia juga jadi selain tadi kita pakai elemen, kita juga bisa pakai kelas ya. Sekarang kita akan menggunakan ID. Nah, di ID kita deklarasikan dengan penulisan hashtag ya, seperti ini. Lalu nama ID-nya adalah misal paragraf. Seperti ini. Nah, lalu kita juga deklarasikan di tag paragrafnya ini kita beri dia ID, lalu nama ID-nya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Misal di sini saya akan ubah dia yang tadinya dia ke arah kiri, teks lainnya kita ubah ke center, menjadi center. Kita save, lalu kita reload. Nah, dia sudah berubah. Nah, lalu apa sih perbedaan daripada ID dan kelas ini? Sebenarnya sama saja ya fungsinya, yaitu untuk menyeleksi elemen HTML yang akan diberi style gaya ataupun nanti JavaScript ya. Bedanya sendiri, ID biasanya digunakan untuk satu tag elemen. Jadi di sini kita hanya bisa mendeklarasikan satu nama ID itu satu tag ya, tidak bisa lebih gitu. Nah, berbeda dengan kelas, kita bisa buat sebanyak mungkin. Nah, jadi di kelas kita bisa buat lagi, misal yang ini kita bisa gunakan lagi dengan nama kelas yang sama gitu. Lalu kita ganti misalnya, misal seperti ini. Karena di sini dia kelasnya sama, berarti dia juga merujuk ke style yang sama, yaitu nanti dia tulisannya akan berubah jadi warna biru. Kita coba. Nah, sama saja. Nah, jadi bedanya itu ya. ID biasanya yang digunakan oleh satu tag HTML, sedangkan kelas itu bisa di semua tag ya. Lalu ada satu lagi yaitu selektor global. Ini biasanya kalau kita ingin menerapkan style ini ke seluruh style di bawahnya gitu. Misal di sini kita ingin dia jenis fontnya itu misal sans serif gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan masih Times New Roman. Ketika kita mendeklarasikan bintang seperti ini artinya global, maka dia akan mengubah seluruh stylenya itu menjadi font family yang sans serif seperti itu.
kita reload. Nah, dia berubah. Jadi seperti itu. Nah, oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang specificity, yaitu kespesifikan dari masing-masing selektor. Di sini ID, kelas, dan elemennya. Saya akan buat lagi satu paragraf misal. Oke, jadi di sini saya sudah punya ketiga selektor, yaitu tag, kelas, dan ID. Nah, sebenarnya masing-masing selektor itu dia mempunyai berat yang berbeda ya. Nah, jadi di sini tag itu nilainya 1 ya. 1. Kelas itu 10. Dan ID itu 100. Dan ada lagi nanti inline itu 1000. Oke, di sini saya akan praktekkan penggunaannya. Misal di sini saya akan hapus dulu ya title. Kita akan main dengan satu paragraf. Oke, misal di sini kita ubah ID-nya jadi kelas. Kita kasih gaya P-nya yaitu misal color warna merah, sedangkan kelas paragraf kita kasih warna biru. Nah, kira-kira style mana yang akan dijalankan? Di sini kan dia juga merupakan tag P ya, warnanya adalah merah. Di sini kita juga kasih dia kelas paragraf gitu. Nah, jadi nanti mana yang akan dijalankan seperti itu stylenya? Dan jawabannya adalah yang kelas ini. Seperti yang nilai tadi ya. Tag itu nilainya 1, kelas itu 10, ID itu 100, dan inline itu 1000. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita jalankan, nah, maka style yang akan dijalankan adalah warna biru. Seperti tadi ya. Karena beratnya yaitu 10. Nah, sekarang kita coba lagi, misal di sini kita kasih ID. Misal paragraf juga sama. Atau janganlah, misal teks. Itu. Kita kasih dia juga teks. Kita kasih dia warna hijau. Mana yang akan dijalankan? Tentunya yang ID ini karena dia nilainya 100. Nah, dia jadi berubah warna hijau. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masing-masing selektor itu punya beratnya masing-masing. Nah, jadi semakin spesifik, semakin berat dan spesifik, itu dia akan yang terpilih stylenya. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.